Jumpa lagi. Kali ini kita akan unboxing G-Scan 2 Asian Kit. Oke, kita buka kardusnya. Di bagian dalamnya ini ada satu bag lagi. Pause dulu. Lepaskan. Oke, sekarang kita buka bagnya. Oke, ada nomor serinya. Ya, ini dia bagian dalamnya. Ini ada kotak aksesoris. Kita buka satu persatu. Oke, di bagian pertama ini ada, ini ada soket. Ini soket OBD1. Oke, ini ada keterangannya Toyota 17 pin. Oke, untuk yang lainnya ini juga sama, Toyota 17 pin. Cuma ini agak semi bulat ya. Yang ini kotak. Oke. Ini yang lainnya. Ini Subaru 9 pin. Oke, ini 9 pin. Ini soket OBD1. Jadi pemakaiannya jangan sampai tertukar juga ya, karena memang sudah ditandai dengan brand masing-masing. Ini ada CD programnya, ada buku manual, ada card reader juga. Oke, karena memang nanti unit ini dilengkapi dengan SD card memori. Oke, ini kotak aksesoris pertama. Sekarang kita buka kotak aksesoris kedua. Ini juga sama. Ini soket OBD1. Cuma kalau yang tadi model deck ini ada kabelnya. Ini juga sama, ini ada keterangannya, masing-masing ada keterangan di sini. Nah, ini seperti ini. 20 pin B. Oke. Ini juga sama. Ini macam-macam ya soket OBD1-nya. Banyak sekali untuk yang Asian Kit ini. Ada Sangyong juga, Sangyong 20 pin. Ini tinggal dicocokkan aja. Ini kita buka kotak aksesoris ketiga. Nah ya, sama. Ini ada power dengan aki, tapi harus disambungkan dulu dengan ini ya. Ya, kalau kita mau colok ke lighternya, lighter di kendaraan. Oke, ini tinggal langsung ke headnya ini. Nah, kalau tidak ada lighternya, oke, disambung. Oke, seperti ini. Ini sampai terpasang. Ini ke aki, plus minusnya, polaritasnya jangan sampai terbalik, plus minus. Oke, ini ke bagian head. Ini juga unit ini sudah dilengkapi dengan adaptor untuk charging, karena baterainya nih memang rechargeable ya. Oke, ini power portnya. Oke, seperti ini. Oke, kalau tadi itu kan ke aki kendaraan, ke lighter mobil. Kalau ini ke AC, sumber power source-nya AC. Ini ke alatnya. Oke, ini aksesoris ketiga. Ini ya, di sini ada handheldnya, seperti ini handheldnya. Ini handheldnya. Nah, ini ada pelindungnya. Oke, handheldnya dapat di sini. Di sebelah sisi sini ini ada tombol power, tombol escape, tombol panah atas, panah kanan kiri, panah bawah, tombol enter, dan ada tombol fungsi 1 sampai fungsi 6. Oke, di sisi satunya nih ada, ini dia, ada SD memorinya ya. Oke, ini ada untuk colokan adaptor tadi untuk charging. Nah, ini yang tadi di sini aksesorisnya, chargingnya ke sini. Oke, bagian bawah ini ada nomor seri. Oke, disesuaikan tadi. Di sini ini kosong, hanya ada strap ini aja pemegangan. Nah, di sisi atas ini ada USB
Tapi USB ini bukan untuk pemakaian sehari-hari, ini dipakai untuk development software. Ini dipakai oleh untuk orang-orang pabrik kalau ini mengembangkan alat ini. Nah, ini ada colokan lagi, ada adaptor ya, colokan adaptor. Oke, ini yang nanti disambung ke data link cable. Oke, data link cable mana sih? Ini dia nih, data link cable. Ini dia data link cable. Oke, nah sisi yang satunya ini seperti ini, disambung ke sini. Ini juga ada shape-nya ya. Jadi yang bagian bawah, bagian atas itu agak beda. Oke, ini jangan terbalik. Nah, ini pada saat kita memasang atau mencabut nggak boleh dipegang kabelnya, karena ini riskan untuk putus kalau kita pegang kabelnya. Pegang adalah seperti ini soketnya. Oke, kita lihat ininya, shape-nya, pasang. Oke, jangan lupa ini untuk dikencangkan. Kalau sudah terpasang, ini dikencangkan. Oke, sisi satunya. Nah, sisi satunya ini langsung soket OBD 2. OBD 2 16 pin. Ya, ini 16 pin. Pertanyaannya gimana kalau kendaraan yang kita mau scan, dia masih menggunakan soket OBD 1. Oke. Kalau dia masih menggunakan soket OBD 1, contoh misalkan kijang kapsul ya. Kijang kapsul yang heavy. Berarti kan kita pakai Toyota 17 pin ini. Nah, ini tinggal disambung di sini, pasang. Oke, ini yang ke soket di mobilnya. Oke, yang model kabel juga sama seperti itu. Contoh yang ini. Nah, ini lepas, ini dipasang. Nah, ini ke mobil. Cuma umumnya mobil sekarang sudah menggunakan soket OBD 2. Oke, kita lanjutkan proses unboxingnya. Ini dia handheldnya. Oke, ini tombol power, coba kita nyalakan. Oh, ternyata tidak nyala ya, mungkin baterainya kosong. Ini kita bantu charge. Oke, ini ada indikator bahwa dia sedang charging. Kalau dia sudah penuh, dia akan berubah menjadi hijau. Oke, tekan tombol power. Tunggu, ini masih proses loading. Oke, ini dia loadingnya. Nah, ini touchscreen ya. Oke, nah ini dia ada notifikasi. Dia bilang apa nih? Oh, tanggalnya salah nih. Tanggalnya belum kita setting. Oke, kita setting aja ya. Ini ada shortcut, ada. Kita shortcut coba. Lihat. Oke. Ah, ini. Oh iya, ini belum di setting. Kita setting dulu. 2017. Oke. Ini bulannya year, month, date. Oke, bulan 12. Tanggalnya tanggal 5. Oke. Jamnya sekarang PM. 15:43. Oke. Nah, oke, ini tampilan awal. Di sini ada indikator ya, ada indikator. Ini adalah indikator baterai, sama seperti handphone. Ini sedang proses charging. Ini volume ya, volumenya oke. Di sini jaringan ya, jaringannya ini menggunakan WiFi. Jadi kalau dia terkonek dengan WiFi, dia akan ada indikatornya di menyala hijau. Ini adalah tanggal. Nah, ini tanggalnya formatnya tahun, bulan, tanggal. Nah, ini bisa kita rubah nanti di fungsi konfigurasi. Formatnya bisa tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Ini jamnya. Ini ada J2534. Nah, J2534 ini fitur untuk reprogramming. Tapi ini hanya digunakan untuk mobil Kia dan
Hyundai, dan ini harus dipastikan bahwa kita memang benar-benar menguasai tentang reprogramming. Jadi kalau kita belum menguasai reprogramming, ini kita abaikan. Oke, ini informasi ya. Ini informasi mengenai alat ini. Apa aja sih? Salah satunya di buku manual. Contoh, saya klik. Nah, ini ada buku manual. Ini ada buku tentang kendaraan. Ini basic manual. Oke. Nah, ini ada keterangannya nih. Ya. Oke, nah ini juga sudah dijelaskan ya. Oh, ini LCD-nya with touchscreen, ini power buttonnya, ini LED ya, LED indikator, tombol escape atau cancel ya. Oke, ini dijelaskan semuanya di sini. Ya, ini dia fungsi-fungsi tombol semua dijelaskan, lengkap dengan gambar. Ya, ini yang kalau yang ini kebetulan ini untuk yang fitur yang tipe yang di atas ini karena ada fitur oscilloscope. Dia ada channel A, channel B. Oke. Nah, ini semuanya dijelaskan. Nah, ini menu utamanya ya. Jadi kita pun bisa melihat kalau kita lupa fungsi apa sih, nah, kita bisa lihat di sini. Oke, ini kita untuk kembali kita bisa escape atau langsung tekan tombol ini, tombol home. Oke, kita kembali ke tampilan awal. Oke, jadi begitu kita klik ini di sini ada keterangannya, oh user guide. Kita klik lagi informasi, tadi kan ada dua, tadi yang atas sudah, sekarang yang bawah ya. User guide maker, apa sih user guide maker? Nah, ini adalah hanya tutorial saja. Contoh kita ambil Toyota. Oke. Nah, di Toyota ini ada seperti misalnya nih, oil reset service. Oke. Nah, dia hanya tutorial cara reset service oli Toyota untuk tipe mobil Corolla 2009 seperti apa sih. Nah, ini panduannya seperti ini. Itu aja untuk yang fungsi makernya. Oke, kita home lagi, balik. Oke, sudah. Nah, ini konfigurasi. Di konfigurasi ini ada informasi apa aja ya, kita tekan. Kita klik konfigurasi, ini pun tulisannya konfigurasi. Oke, di sini ada versi. Ini adalah serial numbernya ya. Kita cocokkan dengan serial number yang ini sama di backnya tadi. Ini nomornya AR sekian. Ini OS versionnya, software versionnya, ini vehicle communication vehicle. Nah, ini informasi-informasi lainnya mengenai alat ini. Ini ada software yang sudah terinstall di dalamnya, ini seperti ini. Ada beberapa merek mobil. Oke. Kita next. Nah, next ada network. Nah, ini tadi saya bilang jaringan. Nah, ini kita tinggal setting. Ini kita refresh. Oke. Nah, ini yang tersedia ada dua nih, ada lantai 2, ada AFT ya. Kita tinggal klik yang mana. Oke, misalnya ini lantai 2. Oke, ini adalah contoh bahwa ini alat ini sudah terkonek dengan WiFi yang tersedia, connected. Oke. Kita lihat menu selanjutnya, ini adalah standby mode-nya, kita bisa atur berapa lama di untuk standby mode. Terus ini kecerahannya, ini juga kita bisa atur kecerahan dari cahayanya ya. Oke, next. Ini bahasa, kita bisa pilih bahasanya. Oke. Next, soundnya juga kita bisa kecilkan, mute atau oke. Ini tanggal next ya, yang tadi kita udah setting tanggal. Oke. Nah, ini formatnya, date formatnya, ini kan formatnya tahun, bulan, tanggal. Nah, ini kita rubah DD, MM, YY ya, sesuai dengan format kita. Oke, ini jamnya. Next, user info. User info ini bisa nama pelanggan atau nama bengkel, nama pemilik alat ini. Kita isi namanya. Ini self test, ini perlu alat khusus self testnya. Oke. Nah, ini terus keypad test. Nah, ini keypad test. Kalau kita untuk ngecek misalkan keypadnya ini fungsi nggak sih ya, keypad ini. Nah, ini harus di on dulu. Ini on. Oke, nah sebelah keluar semua seperti ini. Kita tes ya, tombol power. Saya tekan tombol power. Oh sorry, di sini ada escape. Sorry, cancel. Oke, di sini ada tombol escape yang bisa dites, escape ya, escape. Oke, bernyala ya. Ini juga, oke, artinya dia bekerja. Ini juga sama. Tombol enter. Oke, ini tombol fungsi 1, F2, F3, F4, F5, F6. Oke, semuanya nyala.
kalikan O, next lagi. Nah ini touch calibration itu kalibrasi ininya, pennya ya. Kita start. Oke, kita titik. Oke, selesai. Next, nah ini unit yang kita pakai. Untuk pressure-nya kita mau pakai unitnya apa ya. Ini decimal kita settingnya default. Kalau udah semuanya ini kurang lebih yang ada di dalam konfigurasi. Selesai. Oke, di sini ada gambar screenshot ya. Kalau kita mau nyimpen tampilan ini, kita tinggal klik aja dia. Nah, sama seperti handphone fungsinya. Bisa screenshot. Ini kita mau namain screenshotnya apa ya. Kalau ya, kita tinggal oke. Mau rubah lama seperti tadi, ini misalnya mau rubah nama dia keluar. Nah ini kita tinggal rubah aja namanya, mau pakai nama apa ya, ini rubah. Oke, kalau kita nggak mau simpan ya kita cancel aja. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Oke, ini udah. Sekarang ada fungsi tombol utility. Oke, nah di utility ini communication line inspection, jadi untuk memeriksa line-nya dia ya. Tapi ini juga perlu alat khusus lagi. Yang ini aja yang kita pakai, unit converter. Oke. Nah, di unit converter ini kita bisa merubah satuan, misalkan mengkonversi ya. Dari misalkan kita masukkan 100 mili. Oh, 100 mili itu sama dengan 10 cm, sama dengan 0,1 meter seperti itu. Ya, begitu juga dengan berat weight ya. Misalkan 100 gram. Oke, ya 100 gram. Bagaimana kalau yang kita ketahuinya adalah kilogramnya? Ini kita clear, kita tinggal klik aja di kilogram. Misalkan 10 kilo. 10 kilo itu sama dengan seperti ini, ya. Oke, gitu. Ini sama, ini volume, ini pressure, ya. Ini velocity, ini temperatur, ya. Ini fuel efficient. Oke. Back lagi. Oke, ini ada kalkulator, ada fungsi kalkulator, nama, ya. Ini kita tinggal mau perkalian, mau apa ya, oke. Baik lagi, ini juga spesial kalkulator. Spesial kalkulator itu ada apa sih? Oh ini, kita mau, ini hukum Laws nih. Oke, ya kita tinggal isi, nanti dia menghitung sendiri. Berapa sih ininya, arusnya kan gitu ya. Ini juga ada parallel resistance. Oke. Kita tinggal masukkan, ini R1 di paralel. Kita masukkan nilai R1, R2, R3, R4. Nanti totalnya terhitung di sini. Oke. Ini frekuensi. Ya, sama. Kita tinggal masukkan. Oke. Ini semua sama. Tire distance and rotation ya. Seperti itu saja. Oke. Ini aspek rasionya. Contoh misalkan untuk roda ukurannya 215, aspek rasionya 60, diameternya misalkan 16 in. Nah dia kelihatan, ini langsung terhitung dia. Distance per rotation ini berapa sih? Oh ternyata sekian, 2, sekian. Satu putaran itu dia sekian. Oke. Baik lagi, ini presentasi ya. Oke, seperti ini. Oke, tapi fitur ini ini ada fitur-fitur tambahan, bukan fungsi utamanya. Kalau untuk fungsi utama kita balik lagi ke menu utama. Oke, ini nanti di menu utama, fungsi utama adalah ini. Ya, ini adalah fitur tambahan osiloskop ya. Ini juga perlu alat tambahan khusus. Ini adalah SD. Kita pengen lihat yang ada di memori itu apa sih? Nah, ini kan tadi kita ada screenshot ya. Itu disimpan di memori. Pilih, kita tinggal klik run. Nah, keluar seperti ini. Oke. Ya. Escape. Ini kalau kita mau hapus, pilih, kita tekan delete. Oke. Oke, terhapus. Escape lagi. Ini OBD. Ya, OBD ini untuk mobil-mobil yang sudah OBD tua ya. Kita tinggal connect, masukkan ke mobilnya, kita cek. Nah, ini fungsi dari scanner itu sendiri, diagnosis ya. Kita pilih diagnosis seperti ini. Kita tinggal pilih brand mobilnya apa ya. Contoh misalkan yang umum lah ya, yang umum di kita itu ada kebetulan misalkan
Toyota, misalkan Toyota, pilih Toyota. Ini ada internasional, ada Japan domestik. Kita pilih yang internasional karena kalau Japan domestik artinya kendaraan merek Toyota yang hanya berada di Jepang. Kita pilih yang internasional. Oke. Ini ada 16 pin, 17 pin yang tadi kita ketahui ya. Kalau untuk kijang kapsul kita pilih yang 17 pin. Tapi kalau untuk mobil yang sekarang ini kayak Avanza, Xenia, ya, Rush, Terios, nah kita pakainya 16 pin. Ya, oke. Nah ini kita tinggal pilih kita mau pakai powertrain, sasisnya. Untuk power ya, pilihnya ke powertrain. Nah ini tinggal pilih tipenya, oke, nanti connect. Itu nanti kita bahas di fungsi alat ini sendiri, ya. Ini kita baru unboxingnya dulu, oke. Kita keluar lagi kembali ke menu awal. Ini fungsi khusus menggunakan alat khusus juga, ya. Jadi kita harus alatnya sendiri ini ada tambahan lagi nggak seperti ini. Baterainya beda. Oke. Ini adalah menu favorit. Ya, seperti ini. Kita tinggal open, delete, skip. Ini adalah untuk update, ya. Update online. Jadi ini bisa kalau kita sudah terkonek ke WiFi seperti ini, kita tinggal klik update. Nah, ini udah langsung. Tapi dipastikan ini bisa update, bisa berjalan jika unit ini sudah diregister dan sudah mempunyai hak update sampai tanggal berapa. Oke, seperti ini prosesnya dari checking the file. Ya, ini dia keluar. Oh ini dia ada versinya, ini maker, ini terbaru yang ada di SD cardnya seperti ini. Berarti ini bisa kita update nih kalau ada baru seperti ini. Ya, ini update versinya. Contoh di sini update versinya 17.12.05.01. Sedangkan yang ada di SD-nya adalah 17.05.17. Berarti udah ketinggalan nih. Nah, ini kita bisa update. Untuk update-nya kita tinggal klik, udah, terus update klik. Jadi nanti ada proses update sendiri. Contoh sekarang saya mau update untuk main programnya sendiri ya, new. Saya tinggal klik update. Nah, dia proses update-nya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk mengetahui bahwa apakah alat ini masih mempunyai hak update atau tidak, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dia masih mempunyai hak update sampai 11 Maret 2018. Ini juga kita bisa lihat update history apakah alat ini sudah melakukan update ya. Di sini ya. Oke. Ini bisa lihat bahwa sudah pernah melakukan update ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah habis masa update-nya dan kita ingin melakukan permintaan untuk update, perpanjangan update, ya kita tinggal klik ini atau melalui distributornya di kota Anda masing-masing. Oke. Ini fitur-fiturnya. Kita close. Oke. Itu adalah fungsi kilas daripada alat ini. Untuk fitur yang ini ada bahasan sendiri. Cara operasional untuk diagnosis. Ini tombol power bisa melalui sini, ya tekan ini atau tekan ini, ya. Oke. Sekian dari saya, power on. Terima kasih.